Halo Black Pals, balik lagi bareng gue Yogi Richard di Black Life Drive It Review. Kalau Black Pals bisa lihat, suasananya sangat-sangat menyenangkan sekali buat nge-review mobil ya. Karena kali ini kita lagi berada di Gias, tepatnya di ICE BSD gitu ya. Dan kesempatan kali ini juga kita akan ngebahas mobil sejuta umat. Mungkin terlalu underestimate kalau sejuta umat ini puluhan juta umat gue rasa ya. Yes, ini Toyota Veloz. Kenapa cuma Toyota Veloz? Karena pada generasi sekarang ini yang terbaru, antara Veloz dan Avanza itu memang sudah dipisah, dan kebetulan yang Veloz ini sudah diproduksi sendiri oleh Toyota Astra Motor gitu, dimana Avanza dan All New Xenia masih diproduksi oleh Astra Daihatsu Motor gitu ya. Nah, Black Pals bisa dilihat sendiri ya. Ini kalau dari depan, looks-nya memang beda, mesinnya juga beda, konfigurasi pengendaraannya juga beda, penggerak rodanya ya sekarang berubah gitu, yang tadinya dari RWD, sekarang ke front wheel drive. Tipe-tipenya juga ada beberapa, ada 3 tipe, yang paling rendah itu tipe MT, masih menggunakan manual transmission, dan tipe mid atau pertengahan itu tipe Q dengan gearboxnya yang CVT, dan tipe tertinggi ialah tipe Q, gearboxnya CVT dan dilengkapi juga dengan Toyota Safety Sense. Nah, jadi sistem keamanannya di sini juga All New Veloz ini udah segabrek, canggih-canggih. Nanti gue akan bahas satu persatu ya, kita akan kupas habis. Gue juga mungkin akan nyobain sebentar gitu rasanya kayak gimana. Cuman yang pasti Black Pals mesti tahu detail-detailnya dulu. Nanti gue akan kasih tahu lebih lanjut. So, stay tune terus di sini. Oke? Nah, Black Pals, silahkan ditengok sendiri ya. Kalau gue bilang sih bener-bener elegan banget kelihatannya ya. Headlamp baru, grill baru, desainnya, tarikan-tarikan bodi, fog lamp, terus ada aksen-aksen chrome yang menyambungkan antara headlamp ini, bener-bener bikin kesan eksklusif gitu. Karena memang dengan Avanza dibedakan, jadi ini fokusnya lebih ke, ya sedikit lebih ke atas gitu ya, dan memberikan looks juga yang bener-bener sangar, ada looks berototnya tapi bener-bener eksklusif gitu. Oke, kita mulai aja dengan lampunya. Ini udah pasti pakai lampu yang terkini gitu ya, kemungkinan LED. Untuk lampu fog lamp memang masih pakai bohlam ya, cuman oke lah. Dan kalau Black Pals bisa ngelihat ini generasinya kayak generasi terbaru juga, dengan grill yang looksnya udah kayak, mungkin kayak kalau gue bilang kayak Corolla Cross gitu ya, kayak trapezium gitu, dan kaki-kakinya juga saling menyambung dan memberikan kesan yang elegan, bener-bener kental gitu ya konstruksinya. Di sini juga bisa lihat untuk bawahnya sedikit maju dan diberikan aksen dengan warna grey yang berbeda, grey metalik gitu ya. Walaupun ini ya mungkin looksnya kelihatan kepengen kayak aluminium, cuman ya materialnya masih plastik ini. Lebih detail lagi di sini ada kamera gitu ya, dan di atas kaca depan juga sudah ada, tadi gue mention, Toyota Safety Sense. Mungkin sensor-sensornya di sana juga. Ini totally new, totally baru, mulai dari chassis, terusnya penempatan transmisi, karena yang sekarang ini front wheel drive, di mana generasi sebelumnya masih rear wheel drive. Gue nggak tahu kenapa dipindahin ke depan gitu ya, cuman gue sebenarnya sih lebih prefer RWD. mungkin untuk keperluan yang lain-lain, jadi dibikin penggerak roda depan gitu Black Pals. Coba kita lihat bodi sampingnya deh. Oke Black Pals, kalau Black Pals bisa lihat dari samping ya, ini dikasih aksen mulai dari lampu depan lurus gitu ke belakang, bodinya rata sampai ke lampu belakang gitu, yang memberikan kesan lebih berotot gitu ya. Dan di sini juga ada notch sedikit untuk fendernya, jadi memang secara kontur bodinya ini lebih berlekuk dan lebih dinamis, jadi kesannya tuh lebih berotot gitu. Nah, peleknya pakai ring 17, material dari peleknya sendiri pakai aluminium, sistem pengeremannya udah disc brake depan belakang, ABS, dan segala macam perlengkapan keamanan untuk sistem pengereman ya. Untuk suspensi depannya pakai MacPherson strut, sedangkan yang belakang masih pakai torsion beam gitu. Ini juga finishing untuk side skirtnya dikasih hitam, memberikan kesan ya itu tadi lebih sporty gitu. Ini kalau gue bilang sih ini campuran nih Black Pals ya, antara elegan dan sporty. Jadi kayak image-nya tuh kepengen berubah gitu si Veloz ini gitu. Oke, kita lanjut ke bagian spion samping. Nah, di spion ini udah memang dilengkapi dengan lampu sen LED
Dan kalau Black Pulse bisa lihat di sini ada tongolan, ada sensor lagi. Ini untuk blind monitoring system gitu. Ya untuk teknologi sih memang udah kekinian banget ya, karena emang mau nggak mau Veloz ini ya harus ngikuti perkembangan zaman gitu. Kita naik lagi ke atas. Di sini ada roof rail juga, di mana di sini bisa difungsikan untuk naro-naro tambahan, dikasih roof box gitu atau keperluan lain-lainnya bisa juga. Ini udah ada roof railnya, gua rasa sih cukup kokoh ya Black Pulse gitu. Nah, ini juga untuk dari pilar D ke pilar C memang dibikin lebih miring ya, terutama di bagian sini nih. Jadi looks-nya tuh lebih sporty gitu, jadi kayak apa ya, kayak Fortuner yang baru mungkin ya, yang VRZ itu gitu. Jadi lebih landai di pilar D-nya. Kalau kita ngelihat ke belakang, yuk. Nah, Black Pulse, bisa Black Pulse lihat sendiri ya. Ini sedikit kedap-kedip. Desainnya keren banget ya, udah nyambung gitu dari lampu belakang kiri ke kanan dikasih garnish atau lampu yang panjang gitu ya. Tengahnya ada emblem Toyota yang besar banget, dan di sini Veloz gitu. Tulisannya juga bentuknya udah beda ya. Bener-bener berubah total lah kalau gue bilang. Dan dilengkapi juga dengan 2 sensor untuk di belakangnya gitu. Untuk desain overall bodinya memang lebih maco gitu ya. Kesannya bener-bener si Toyota Veloz ini pengen naik kelas banget gitu ya. Lalu penempatan reflektor yang gue bilang sih cukup nyeleneh gitu, karena bempernya tuh sedikit digedein buat naro ini dipasin gitu. Harusnya sih buat saluran udara juga bisa ya, buat aerodinamis atau apa tambahannya. Cuman ini lebih ke aksen aja. Dan diffuser bawahnya juga dicat dengan warna yang sama kayak depan itu, dengan warna abu-abu metalik gitu, yang memberikan kesan aluminium gitu ya, seolah-olah. Keren ya, belakangnya ya jauh banget ya sama yang sebelum-sebelumnya. Memang kalau nggak ada tulisannya mungkin Black Pulse pasti bertanya-tanya nih mobil apaan nih. Baru lagi, yes, inilah all new Toyota Veloz gitu. Kita lihat ya bagasinya kayak gimana ya. Oh iya lupa, ini ada kamera buat ngebantu Black Pulse mundur juga nih. Keren kan? Coba kita buka. Nah, memang sedikit sempit ruang untuk bagasinya kalau kursi yang paling belakang third row-nya ini ditegakin, diberdiriin gitu ya. Cuman ya kelebihannya memang bisa memuat penumpang lebih banyak gitu. Coba kalau misalnya kita rebahin, jadi sedikit lebih gede ya Black Pulse. Nah, di ruang kargo ini di bawahnya sih hanya untuk toolbox, dan kalau kita nyari ban serep, ya nggak bakalan ada di sini karena adanya, nah di bawah sini digantung gitu Black Pulse. Oke, kita sekarang masuk ke bagian dalam depan ya. Ada apa aja sih di depannya gitu, entertainmentnya apa aja kayak gimana, karena belakangnya gue rasa udah cukup. Yuk kita ikut ke dalam, yuk Black Pulse, yuk. Waduh, enak banget joknya yang baru ya. Nyes, gue duduk tuh langsung disambut dengan baik dan benar gitu Black Pulse. Enak banget, walaupun tipe tertinggi, tapi ini untuk kursinya sendiri, sistem penyetelannya masih manual ya. Jadi belum ada elektrik, masih menggunakan mechanical biasa yang manual gitu. Untuk jarak pandang, gue ngerasa ini kacanya terlalu sempit. Mungkin kalau rada lebaran sih mendingan, tapi overall ya oke aja, nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit juga. Dan untuk steeringnya udah dibungkus menggunakan kulit dengan jahitan yang warnanya beda dan dikasih aksen aluminium brush. Di sini juga digital panelnya udah lebar, dia kalau nggak salah 7 inci. Di sini juga MID-nya, sebenarnya sih ini head unit ya, Black Pulse head unitnya ini 9 inci. Nah, untuk desain dashboardnya sendiri juga udah dikasih tekstur yang sporty, dikasih brush, garis-garis gini. Jadi cuman yang materialnya masih memang belum soft touch, masih keras. Di sini ada sedikit soft touch kulit gitu ya, dibikin aksennya senada dengan door trim. Jadi kalau ditutup pintunya warnanya nyatu, desainnya bisa ngepas gitu sama door trim, konsol tengah, sama dashboard gitu. Men, berasa banget ini sportinya tuh, dan looks-nya tuh berasa dapet banget gitu ya feel-nya ya.
tiba-tiba gue kaget ialah ini nih, ada key. Ini sih wireless charging nih, Black Pals. Tinggal ditaruh handphone. Penempatannya juga enak banget di sini, bener-bener apa ya, fungsional dan efektif lah kalau gue bilang naruhnya di sini. Sedikit ke atas, di sini untuk sistem rem tangannya udah pakai electric parking brake dan auto hold juga, di mana sangat ngebantu dalam kondisi jalanan macet, apalagi dengan sistem yang warning-warning yang sudah ada di all new Toyota Veloz ini. Dia misalnya kita lagi bengong dalam kondisi macet, terus mobil di depan udah jalan, si mobil ini akan ngasih tahu kita dengan bunyi, mobil di depan udah jalan, ayo dong kita jalan juga. Gitu, pinter banget. Overall desain di bagian konsol tengah minimalis banget ya. Emang biasanya kalau yang udah kelas-kelas ke arah-arah looks memang dibikin minimalis dan finishingnya juga glossy. Jadi wah, ini bener-bener standarnya beda banget lah yang sekarang ini. Oh iya, di sini juga ada monitor satu lagi nih. Nanti Black Pals akan lihat juga ya. Untuk sistem AC-nya juga yang ini memang masih single, tapi ada dual blower, depan belakang ada AC-nya. Dimana desain untuk flapnya sendiri menarik sih, gue bilang menarik ya, dan bagus gitu. Penempatannya rada-rada out of the box lah, gitu Black Pals. Gue ngerasa nyaman duduk di depan. Di sini ada konsol tengah juga, yang ada power outlet juga di dalam sini. Terus untuk di tengah sini di belakang ada satu cup holder. Iya ya, cup holder di sini nggak begitu banyak ya untuk di depan, tapi untuk di door trimnya sendiri ada cup holder, bisa 2 botol, di sini juga bisa 2 botol. Gue rasa cukup sih untuk perjalanan jarak jauh ya. Nah, di sini ada pocket juga nih Black Pals, bisa buat naro mungkin kartu tol atau apa. Di sini juga ada tempat koin. Wow, wadahnya sih banyak, luar biasa banyak nih. Laci dan ada lagi, ada cup holder satu lagi buat penumpang gitu. Wah, gue bisa ngebahas seharian nih sebenarnya nih mobil nih. Cuman ya kita coba duduk di belakang ya. Oke, Black Pals. Wow. Sangat-sangat nyaman sih Black Pals ya. Untuk jok depannya udah gue setel ukuran gue, dan sekarang duduk di belakang. Untuk ngomongin kaki ya, room legs-nya sangat-sangat jauh, sangat-sangat luas. Paha gue bisa ditopang sempurna dengan kursinya gitu ya. Untuk badan, ini gue sedikit-sedikit over nih. Mungkin kalau gue gini, tapi nggak enak gini. Ya emang harus gini ya, cuman kurang tinggi aja sih joknya yang ini. Jadi nyandernya di headrest punggung gue. Oh, di sini ada ini juga nih. Ada power outlet yang bentuknya USB port langsung. Jadi kalau passenger pengen nyolok-nyolok untuk nge-charge handphone atau apa, bisa langsung ke sini. Terus di sini juga ada pocket-pocket di belakang jok. Walaupun kecil, sangat-sangat seneng gue gitu loh. Ada ginian tuh yang perintilan-perintilan bisa buat naruh barang-barang gitu. Karena pasti berguna banget gitu ya, untuk apalagi untuk perjalanan jauh. Loh, ini yang besarnya, pocket yang besarnya. Di sini juga ada cup holder lagi. Di door trimnya disiapkan kayaknya buat perjalanan jauh nih Black Pals. Sangat-sangat nyaman ya kalau gue bilang ya. Apalagi untuk duduk di belakang sih. Ini 7 seaters. Gue sedikit rada enggan untuk nyobain yang paling belakang, karena mungkin peruntukannya buat anak-anak gitu ya. Jadi gue nyobainnya cukup sampai di sini aja. Ini yang tadi gue mention, AC bagian belakangnya untuk outletnya AC gitu. Di sini ada pengatur tombol speed dari angin dari AC-nya itu, dan di sini ada monitor yang tadi gue nggak tahu nih bisa dibuka nggak ya. Soalnya akinya lagi kayak kurang gagah gitu Black Pals. Untuk interior dari all new Toyota Veloz sudah cukup. Untuk material jok juga sedikit berbeda antara depan dan belakang gitu. Ini bahannya fabric dan diberi sentuhan kayak kulit ya. Gua nggak yakin kalau ini kulit beneran gitu. Tapi kalau yang di jok depan dia ada sedikit tambahan lagi di bagian dalam paha sini, dikasih fabric yang warnanya memang berbeda gitu. Mungkin untuk ngasih sentuhan kayak looks-nya biar lebih sporty, bisa jadi gitu Black Pals. Nah, Black Pals, mungkin untuk duduk di tengah akan lebih nyaman kalau misalnya untuk berdua aja gitu ya, karena armrest-nya ini ya ngebolongin jok yang tengah sini gitu. Jadi kasihan kalau ada orang yang duduk di sini nggak bisa duduk dia.
Jadi mau nggak mau paling nyaman sih ya kita berenam kali ya, depan 2, tengah 2, belakang 2 juga buat anak-anak gitu. Di jok belakang juga udah dilengkapi dengan ISOFIX, jadi untuk ngebawa child seat. Oke, Black Pals, seperti yang tadi gue mention, all new Toyota Veloz ini untuk safety feature-nya sangat-sangat luar biasa, di mana airbag-nya aja ini udah ada 6 titik gitu ya. Ada tambahan-tambahan fitur-fitur yang lain yang kayak hill assist atau brake assist dan line departure assist gitu, dimana kalau misalnya kita jalan di tol dia akan ngedetect garis-garis di jalan tol gitu atau di jalan apapun, ya akan mengembalikan kita ke jalan yang baik dan benar gitu. Black Pals pinter kan? Gua rasa cukup ya ngebahas interior, teknologi dan kelebihan-kelebihan all new Toyota Veloz ini. Sebenarnya sih gue tuh kepengen banget nyobain gimana rasanya, terus gimana performanya, brakingnya, dan segala macamnya kita akan tes sedapat mungkin lah ya Black Pals, karena emang kesempatannya langka sekali nih. Oke, let's go. Lupa Black Pals, sebelum kita buru-buru ngetes, mendingan kita lihat dulu yuk mesinnya apaan yuk. Nah, sebenarnya sih untuk mesinnya Black Pals ini nggak ada perubahan banyak, karena dari generasi sebelumnya ya mesinnya masih ini aja. Cuman yang berbeda, kalau Black Pals bisa lihat sekarang melintang nih. Artinya apaan? Artinya penggerak rodanya sekarang udah berubah. Yes. Yang dulunya wheel drive sekarang dirubah jadi front wheel drive. Kenapa begitu? Kalau ngelihat dari struktur chassis yang berubah gitu ya, Toyota tuh menyebutnya dengan Toyota New Global Architecture, di mana mungkin ini jadi chassis dan mesin itu bisa ditempatkan di bodi yang macem-macem, makanya konstruksinya dirubah gitu. Jadi nggak spesifik untuk satu mobil ini aja gitu. Jadi bisa dipindahin. Kita sebutlah kayak yang saudaranya gitu, ada All New Avanza atau All New Xenia. Bisa juga dipasangin ini ya, cuman mesinnya tetap 2 NRFE dan dengan gearbox CVT yang baru ya, dimana gearbox ini menyalurkan tenaga dengan 5 kecepatan, kalau nggak salah 5 kecepatan deh gitu. Nggak banyak perubahan kecuali ya konstruksinya aja yang tadinya gitu jadi gini gitu, dirubah posisinya gitu. Apakah itu akan merubah rasa handling dan segala macamnya? Nanti untuk test drive-nya udah disiapkan unit sendiri di Hall 3A, di mana gua akan jajal kemampuan all new Toyota Veloz ini. Oke Black Pals? Sip. Langsung aja kita cabut. Let's go. Oke Black Pals, sekarang kita udah di outdoor nih, tepatnya di area test drive, di mana di belakang gue ini udah standby Toyota All New Veloz, dan gue akan ya nyobain muter-muter gitu ya, cuman nggak bisa emang pol-polan atau nggak all out gitu ya gue ngetesnya, karena ya emang kondisinya juga nggak terlalu memungkinkan, tapi seenggak-enggaknya gue dapat gambaran lah gimana handlingnya gitu, perubahan apa rasa dari ngebawa mobil yang tadinya dari RWD ke front wheel drive gitu, ada perbedaan nggak? Akselerasinya kah, handlingnya kah ada berubah? Gua nggak tahu. Kita cobain aja langsung bareng-bareng. Let's go. Oke, Black Pals. Toyota All New Veloz. Disengage brake-nya. Oke, kita mulai pelan-pelan dulu ya. Mungkin ya Black Pals karena ini CVT jadi nggak terlalu responsif. Dari kita request segimana baru bisa wing berasa gitu. AC-nya tadi gue mention ini masih single zone, cuman cukup mumpuni kok, karena dia double blower mungkin, jadi depan belakang bisa adem gitu ya. Dan kaki-kaki enak, braking enak, nggak terlalu ringan. Untuk ramp ini gue lagi sedikit naik sedikit turun, memang nggak terlalu heboh tracknya gitu ya. Setir sih enak banget ya, karena dia udah elektrik, power steeringnya pakai motor, jadi untuk low speed pasti ringan banget. Dan harusnya ya Black Pals kalau misalnya speednya nambah gitu dia menjadi lebih berat gitu, cuman sayangnya gue nggak bisa ngetes yang terlalu ekstrim karena dibatasi oleh tempat dan waktu juga lah. Untuk kaki-kaki juga oke, kontrol-kontrol bisa dijangkau dengan mudah, cepat dan jitu. Sedap ya. Untuk putar balik ya kita coba, ini space-nya nggak begitu gede ya hitungannya, misalnya di jalan
satu arah sih, coba dapat nggak? Oke, dapat loh, keren. Radius putarnya top. Mesti diingat ini front wheel drive ya Black Pals. Biasanya turning radiusnya itu nggak begitu ringkas, mesti jauh muternya gitu kan kalau front wheel drive. Cuman ini oke, mumpuni lah buat jalan-jalan macet di perkotaan gitu ya Black Pals. Tadi awal-awal sempat gue coba, kok perasaan rada kecil ya view-nya di depan sini gitu. Tapi setelah dicobain, dijalanin, no problem, enak-enak aja gitu. Mungkin ada tambahan kecil di sini, ada kaca kecil juga di pojokan situ juga, jadi yang ngebantu buat visibilitas dari mobil ini juga gitu Black Pals. Kalau misalnya digeber dari RPM, nah itu Black Pals tadi warning collision ya, sudah terlalu dekat makanya dia bunyi dan ngasih warning sendiri gitu. Dan tadi gue berasa ABS-nya juga sedikit kerja, yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu Black Pals. Semua kontrol juga udah bisa ada di setir gitu, seperti volume. Untuk ini juga di dashboardnya ada informasi tentang kita jarak berkendaranya, average-nya berapa, terus selain departure assist yang tadi gue mention, terus ada jam juga untuk ngatur waktu, tanggal dan jam. Dan settingnya bisa ada display brightness, ada time and date, design. Oh, displaynya bisa beda-beda Black Pals, menarik juga. Oke, coba yang ini, gue belum pernah ngeliat yang kayak gini nih. Keren, asik. Makanya yang seperti gue mention yang tadi ya, teknologinya udah kekinian banget sih, emang sih beda dengan Veloz yang sebelumnya gitu. Infotainment dari mobil ini juga udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, jadi Black Pals nggak perlu khawatir lagi ya untuk mengkoneksikan handphone kesayangan Black Pals ke mobil ini gitu. Gue pengen denger sound sistemnya dari tadi, audionya gimana sih? Untuk audio yang dibilang cukup standar ya, ini lumayan mumpuni lah, oke lah. Karena cuma dilengkapi dengan 4 speaker dan 2 tweeter. Tapi ya lumayan powerful juga. Nah, Black Pals, tadi gue udah nyobain ngetes muter-muter sedikit ya. Untuk low speed, sesuai dengan ekspektasi, ini mobil canggih banget dan sangat nyaman dikendarai. Apalagi dengan kalau didesain kayaknya memang buat perkotaan gitu ya Black Pals. Jadi kayak untuk muter balik, yang tempat-tempat sempit, atau kaki-kakinya pun bekerja dengan baik dan benar, enak banget gitu ya. Tadi udah ada ramp untuk naik dan turun, gue cobain, dan oke lah, nggak ada body roll yang kayak gimana, low speed kita ngomongnya ya. Lumayan puas, walaupun gue nggak nyobain sampai masuk tol supaya adil, baik, dan benar gitu ya. Gue biasanya nyobain ke tol gitu, jadi bisa all out gitu. Gue ngasih tahu Black Pals-nya kayak gimana rasanya all new Toyota Veloz ini gitu Black Pals. Untuk range harganya ya, ini kita ngomong spesifik soal si Veloz ini. Kalau nggak salah tadi on the road tuh 250 sekian juta. Dan untuk kelas yang paling tinggi, which is ini yang tipe Q, gearboxnya CVT dan ada Toyota Safety Sense, itu 290 sekian juga. Kalau emang Black Pals kira-kira tertarik sama yang tipe apa, silahkan aja. Gue sih suka banget sama yang ini nih. Oke Black Pals, akhirnya harus disudahi juga kita ngetes all new Toyota Veloz ini karena memang keterbatasan waktu dan tempat ya. Udah pada ngantri Black Pals di belakang sana gitu. Jadi gue mesti cepet-cepet. Ini kedepannya masih jadi salah satu pesaing yang tangguh gitu ya. Kalau gue ngelihat market sih memang banyak yang justru, wah gue kebanyakan kayak Toyota nih nyaingin penjualannya atau apa segala macam. Kedepannya mungkin ini akan tetap bertahan ya Black Pals, apalagi dengan dikeluarin all new gitu, dalam artian mulai dari chassis beda, dari mesin beda, penempatannya ya, looksnya juga beda, interiornya totally different dan sangat-sangat nyaman. Fitur-fiturnya juga luar biasa canggih dan sistem keamanannya udah top of the line juga ya, kalau bisa gue bilang gitu. Luar biasa, persaingannya bakalan ketat nih kayaknya di kelas-kelas mid kayak begini gitu ya. Gue rasa sekian dulu kalau gitu Black Pals, sampai jumpa lagi. Like, comment, share, and subscribe. Subscribe tuh Black Pals, keuntungannya Black Pals tuh bisa terus terupdate
di dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.